Bab 1031, Pelarian. Menatap wajah Zuo Fan yang tidak tahu apa-apa, Sang Guanqing menghela nafas dan raut wajahnya melembut. Kamu bilang di area tengah bahwa kamu meninggalkan istrimu karena dia akan mati bersamamu, kan? Tapi bagaimana jika itu yang dia inginkan? Ya, aku tidak melakukannya. Zuo Fan berbicara dengan berat. Saya tidak bisa membiarkan dia masuk neraka karena saya. Ini seperti mendorongnya ke dalam jurang. Saya bukan orang suci. Tapi ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa saya lakukan. Namun istrimu sangat senang bisa bergabung denganmu di neraka. Tidak, tidak bisa diterima. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Dia ingin bersamaku. Jadi tentu saja aku juga menginginkannya. Tapi bersikap egois dalam waktu singkat akan membuatnya terbunuh. Sesuatu yang tidak ingin kulihat. Itu sebabnya lebih baik dia melupakanku. Zuo Fan membelai rambut putih Chu Qingcheng. Terluka hanya karena melihatnya begitu tidak responsif. Tapi tidak seperti ini. Aku hanya berharap dia akan melupakanku sendirian. Dia melupakan semua orang. Bahkan dirinya sendiri. Kecuali kamu, kan? Sang Guanqing melirik tatapan kusam Chu Qingcheng dan menangis lagi. Zuo Fan gemetar dan menutup matanya. Mengingat bagaimana Chu Qingcheng menghindari siapapun pada pertarungan sebelumnya. Sementara hanya menunjukkan rasa suka padanya. Orang asing bertopeng elang. Dia bahkan lebih terluka. Sang Guanqing menundukkan kepalanya dan menghela nafas. Saya tidak menginginkan keabadian. Hanya sesaat. Zuo Fan. Ini adalah kata-kata terakhir Chu Qingcheng. Tahukah kamu apa maksudnya? Apa? Saya telah mendesak kakak senior Ruohua untuk mengetahui setiap detailnya dan dia mengatakan Nona Chu selalu menggumamkan hal ini sebelum dia kehilangan dirinya sendiri. Sang Guanqing menghela nafas. Tuan Zuo adalah orang yang memiliki ambisi dan prestasi yang tinggi. Baik itu Zuo Fan atau Gui Fan. Tempat manapun yang dia temukan pasti akan terbalik dan bahaya akan menyusul. Nona Chu sudah siap. Sejak dia memilihmu. Dia bersedia menerima segalanya. Dia tidak keberatan tidak menghabiskan kekekalan bersama. Selama dia ada di sampingmu. Ini adalah keinginan terdalamnya. Tapi kamu begitu egois dan memutuskan sendiri untuk menghentikannya. Kamu bilang itu semua demi dia. Supaya dia bisa aman dan jauh darimu. Tapi pernahkah kamu berhenti memikirkan apa yang dia inginkan? Anda memberikan semua yang Anda bisa. Tetapi merampas semua yang dia inginkan. Dia hidup dengan baik. Tapi dia mungkin juga sudah mati. Tuan Zuo, apakah ini cintamu padanya? Keegoisan seperti itu. Mata Zuo Fan bergetar. Tubuhnya gemetar. Dipenuhi penyesalan saat dia melihat wajah Chu Qingcheng yang membosankan. Aku benar-benar salah. Penggarap iblis sejati bisa melepaskan diri dari kemunafikan dan tipu daya. Tapi mereka tidak bisa melawan cinta. Hahaha. Mata Zuo Fan dipenuhi kesedihan. Iblis seharusnya tidak pernah merasakan keterikatan. Kemelekatan memotong jalur iblis dan menjebak Anda. Aku bisa merencanakan apapun di dunia ini. Tapi selalu menjadi tidak berdaya saat menghadapi cinta. Aku menginginkan yang terbaik untuk istriku. Tapi akhirnya malah menyakitinya. Jika ini adalah sebuah reaksi balik, maka Zuo Fan mengakui bahwa dia gagal dalam aspek ini. Istrinya tidak hanya terluka, tetapi dia juga hancur dalam pertempuran ini. Zuo Fan berdiri dengan tatapan kosong. Dengan Sang Guanqing Yang dan Wu Qingqiu merasakan sakitnya. Penderitaan terbesar di dunia adalah mendapatkan hasil yang berlawanan dengan apa yang Anda inginkan. Apa yang dia pikir akan memberinya yang terbaik dari kedua dunia berakhir dengan dia kehilangan segalanya. Pak. Sebuah tangan tiba-tiba mendarat dengan lembut di wajah bingung Zuo Fan. Zuo Fan tampak kaget pada Chu Qingcheng. Menyisir rambutnya dengan tangan untuk menghiburnya. Sayangnya, mata kosong yang sama itu kembali menatap ke dalam jiwanya. Wu Qingqiu bersemangat. Saudara Zuo, jangan berkecil hati. Sejak kamu datang, saudari junior Qingcheng telah menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Aku yakin selama kakak Zuo tetap di sini, kakak muda Qingcheng pasti akan menjadi lebih baik. Ya,
Sekarang saya di sini. Saya akan membantunya sembuh dan tidak pernah pergi lagi. Menyentuh tangan lembut di rambutnya. Zuo Fan berdiri dan menatap mata Chu Qingcheng saat dia berbicara. Bahkan dalam kematian, aku akan selalu memegang tanganmu. Aku tidak akan membiarkanmu berjalan sendirian lagi. Sang Guan Xingyan dan Wu Qingqiu mengangguk sambil tersenyum. Padahal sang mantan merasakan sakit hatinya sendiri. Dia senang Zuo Fan bertemu kembali dengan istri tercintanya. Tetapi itu juga menjadi penyebab rasa sakitnya. Pada akhirnya, dia mendukung pasangan itu untuk mengadakan reuni yang bahagia dan bersama. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia merasa senang meski hanya menjadi bibi muda Sanzi. Sang Guanxing tersenyum, lebih cerah dari sebelumnya. Wu Qingqiu tampak kaget saat dia balas tersenyum. Chu Qingcheng juga mulai menunjukkan tanda-tanda senyuman. Secercah kehidupan datang dan pergi di matanya yang kosong. Bang! Pintu penjara dibanting hingga terbuka, membuat mereka terlonjak. Mayat berdarah yang kehilangan lengan dan kakinya terbang masuk. Wanita penuh semangat yang muncul melenggang ke dalam dan berteriak pada Zuo Fan. Nak, kamu baik-baik saja. Aku datang untuk mengeluarkanmu. Siapa kamu? Ada 30 ahli Genesis State di luar. Bagaimana Anda bisa masuk ke dalam sini? Wu Qingqiu tersentak. Wanita itu menyeringai. Apa yang bisa dilakukan oleh 30 orang kentut tua Genesis yang lemah? Mereka seharusnya bangga bisa memelukku meski hanya sedetik. Tapi ada apa dengan desain penjara ini? Yang pada akhirnya menempatkan dua bocah Soul Harmony State sebagai penjaga. Menurutku, mereka semakin busuk. Hahaha. Dia melintas di hadapan keduanya dengan haus darah. Siap untuk mengakhiri mereka. Mata Wu Qingqiu melebar karena panik. Dengan betapa kuatnya penampilannya, dia tentu saja tidak mengalami kesulitan menghadapi para tetua Genesis di luar. Dan juga secara diam-diam, dia mematikan. Dia bisa membunuh mereka semudah menghancurkan semut dan mereka bahkan tidak bisa mengintip saat melakukannya. Wu Qingqiu menjadi muram dan pucat, sambil menghela nafas. Apa yang salah dengan hari ini? Selalu menempatkan mereka dalam bahaya. Berhenti, Yuyu. Saat itulah sebuah teriakan datang. Jari yang haus darah itu berhenti dan dia mengalihkan pandangan dari mereka ke Zuo Fan. Apa gunanya membiarkan mereka hidup? Bali Yuyu gagal mendapatkan pedang dari Heaven Ceiling Pavilion dan kembali untuk mendiskusikannya dengan Zuo Fan. Di sana dia menemukan tim mereka terkunci. Jadi meskipun kepalanya tidak selalu berfungsi lurus, tinjunya sudah lebih dari cukup untuk mengimbanginya. Dia membuat keputusan cemerlang untuk mengeluarkan Zuo Fan dan meminta rencana dari otak besarnya. Menjebaknya di balik jeruji besi membuatnya tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mereka adalah teman yang datang berkunjung, bukan penjaga. Jangan sakiti mereka. Zuo Fan melambai. Entah terbiasa atau tidak, dia justru mendengarkan sambil mengangkat bahu dan menepuk keduanya. Oh, di sisi yang sama. Hahaha, maaf soal itu. Jangan pedulikan itu. Tidak apa-apa. Tapi jangan pedulikan itu sama sekali. Hahaha, Wu Qingqiu tampak tegang. Menatap Zuo Fan dengan bingung. Apa yang dia lakukan selama ini? Di mana dia menemukan orang kuat ini? Apakah dia dari Gunung Iblis juga? Oh, Gunung Setan. Dengan semua ingatan yang disegarkan, dia lupa menanyakan apakah Gunung Iblis itu nyata atau hanya kebohongan belaka. Namun kemudian melirik Bali Yuyu. Wu Qingqiu tersentak dan menyimpan keraguannya dalam hati. Lebih baik tinggalkan saja untuk nanti. Sang Guanxing sangat ketakutan. Dia bahkan tidak bisa mengintip. Bali Yuyu mengabaikan bocah nakal yang tidak berbahaya itu dan mengejek. Hei, pramugara Qian, apa yang terjadi? Saya sudah keluar kerja sebentar dan Anda di penjara. Kamu bahkan menyuruhku datang untuk menghancurkanmu. Pramugara Qian, apakah pikiran cerdasmu akhirnya kosong sekali saja? Hehehe, betapa terjebaknya kamu. Zuo Fan menoleh ke yang lain sambil tersenyum. Lihat wajah ini. Izinkan saya memberi Anda pelajaran hidup.
Lain kali Anda melihat seseorang seperti ini, Anda harus menginjaknya dan memukulnya tanpa penyesalan. Saat seseorang menjadi sombong karena tidak melakukan apapun, kamu akan menyesal karena tidak melakukannya ketika kamu bisa. Bali Yuyu terkikik, tapi kemudian wajahnya tenggelam. Bab 1032, kamu bisa pergi. Bali Yuyu mengertakkan gigi dan meludah. Bajingan busuk, kamu membiarkan mulutmu keluar dan berakhir di penjara. Sekarang aku datang untuk menyelamatkanmu karena kebaikan hatiku. Tapi bukannya terima kasih. Kamu malah mengejekku. Apa yang akan kamu lakukan jika aku tidak ikut? Lagi pula, siapa yang menanyakanmu? Zuo Fan mendengus dengan alis terangkat, memegang tangan Chu Qingcheng. Saya bahkan berharap untuk tinggal di sini selama beberapa hari. Nona Yuyu bebas untuk pergi. Saya terjebak di sini di balik penghalang dan tidak bisa pergi. Selamat tinggal. Hai. Wajah Bali Yuyu berkedut. Sangat kesal padanya. Dia datang untuk menyelamatkan tetapi semakin dia melihat, dia menyadari bahwa mereka tidak seperti tahanan manapun yang dia lihat. Mereka lebih seperti tamu. Apakah ini rumahmu? Apakah kamu bebas untuk datang dan pergi sesukamu? Aku bahkan harus melewati para penjaga. Terbakar amarah. Bali Yuyu menghentikan kutukannya ketika dia melihat Zuo Fan berpegangan tangan dengan Chu Qingcheng. Kemarahannya menguap, digantikan oleh kebingungan. Qian Fan, siapa dia? Istriku, istri Anda. Bali Yuyu tersentak, merasakan jantungnya berdetak kencang namun juga masam. Tapi sebagai Raja Pedang, dan khususnya penghasut perang, dia tidak akan membiarkan kelembutan terlihat di wajahnya. Dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Mengapa saya belum pernah mendengar atau melihatnya tentang hal ini? Zuo Fan memutar matanya. Siapa kamu bagiku sehingga aku bisa menceritakan semuanya padamu? Untunglah aku bisa bertemu kembali dengan istriku. Aku akan menghargai hari-hari ini. Terpenjara di sisinya. Pastikan untuk menjaga adik perempuan Qingcheng. Zuo Fan, kamu berhutang terlalu banyak padanya setelah bertahun-tahun. Wu Qingqiu berkata sambil tersenyum. Lupa ada penyihir tidak sampai 2 kaki jauhnya. Seorang ahli yang menghilangkan lusinan ahli Genesis State tanpa suara. Bali Yuyu tampak bingung dan menatap Zuo Fan. Kalau begitu aku akan mengeluarkanmu dari sini. Kita akan bicara setelah kita aman. Tidak. Pikiran istri saya mengalami guncangan dan pertengkaran akan mempengaruhinya. Tinggal di sini jauh lebih baik. Hancurkan saja dia dan kita akan berangkat. Apa katamu? Zuo Fan melotot. Bali Yuyu, dengarkan di sini. Dia adalah istriku. Sentuhlah dia dan kamu akan menyesal. Bali Yuyu terkejut karena belum pernah melihat Zuo Fan begitu bertekad. Dia tahu gadis itu sangat penting baginya dan menghela nafas dengan kepala menunduk. Salah satu penjaga menjadi penengah. Tuan, Nona Yuyu hanya memikirkan kebaikan Anda sendiri. Tidak perlu bersikap kejam hanya karena penolakan sederhana. Hahaha. Ini bukan tentang tetap tenang. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuhnya. Zuo Fan memegangi Chu Qingcheng saat dia berbicara dengan tekad. Wajah Bali Yuyu menunduk dan mengertakkan gigi. Sang Guanqing menggelengkan kepalanya, merasa sedih. Zuo Fan lebih berhati-hati dengan Chu Qingcheng dibandingkan dengan gadis lain. Kakak senior Luo Hua benar. Zuo Fan dan Chu Qingcheng saling melindungi. Dan tidak ada yang bisa memisahkan mereka. Wajah Wu Qingqiu berkedut dan menanyakan pertanyaannya yang paling mendesak. Zuo Fan, kamu baru saja menyebut ini rindu Bali Yuyu. Kebetulan sekali dia memiliki nama yang sama dengan Raja Pedang Hujan Dingin di area tengah. Hahaha, itu aku. Ini bukan suatu kebetulan. Zuo Fan tetap diam. Tetapi Wu Qingqiu dan Sang Guanqing membeku. Frigid Rain Sword ada di Sea Bright Sect dan mendengarkan pria licik ini. Tapi untuk apa? Bali Yuyu mengabaikan keterkejutan mereka dan fakta bahwa dia ketahuan. Karena kamu tidak ingin pergi. Apa rencanamu? Bukankah Anda bertujuan ke Laut Utara? Bagaimana kamu bisa mencapainya jika kamu terjebak di sini? Saya akan pergi ketika saatnya tepat. Terima kasih sudah peduli.
Tapi untuk saat ini, aku ingin bersama istriku. Kamu bisa pergi sekarang. Pergi. Jika aku pergi, siapa yang akan menyelamatkanmu? Bali Yuyu meraung. Menurutmu sembarang orang bisa masuk ke penjara si Bright Sect? Jika aku pergi, kamu akan mati atau terjebak di sini sampai kamu mati. Itu bukan urusanmu. Tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan saya untuk pergi ketika saya menginginkannya. Atau membawa saya pergi jika saya tidak menginginkannya. Zuo Fan memelototinya. Suaranya tidak tercela. Raja Pedang Hujan Dingin. Kita semua berada di balik jeruji besi, jadi kamu tidak perlu tinggal juga dan bisa kembali melapor ke pedang tak terkalahkan. Hanya ini yang aku lakukan. Terjebak oleh si Bright Sect. Murid Gunung Iblis tidak berarti apa-apa. Tidak ketika Gunung Iblis tidak ada. Anda bisa pergi dan mengatakan itu padanya. Misimu sudah selesai. Bali Yuyu menggigit bibirnya. Tidak ingin pergi. Matanya balas menatap. Kamu benar-benar tidak membutuhkan bantuanku. Tidak. Sekarang pergilah. Zuo Fan menghela nafas. Dengan istriku di sisiku, aku tidak membutuhkan wanita lain yang menyebabkan kesalahpahaman. Sebagai bawahanku, malam ini adalah tugas terakhirmu. Rencananya sukses dan kita bisa berpisah. Saat Anda bersama Bailey Yutian, Anda bisa menunggu akhir saya lalu melaporkannya kembali kepadanya. Kamu tidak perlu berada di sini lagi. Bali Yuyu terguncang. Dengan perasaan dia dan Sangguan Qingyan tertusuk di hati. Mendengar dia mengatakan tidak ada tempat bagi gadis manapun di sekitarnya selain istrinya membuat mereka sangat terpukul. Bali Yuyu tidak pergi kemana-mana. Berbicara dengan dingin. Kamu pikir aku ingin berada di dekatmu? Aku sudah muak sejak lama. Tapi dengan penghalang sekte terang laut yang begitu kuat, aku tidak bisa melewatinya. Kamu tidak mendapatkan Heaven Sealing Sword. Menurutmu semudah itu? Bali Yuyu memutar matanya. Pedang penyegel surga berada di balik penghalang yang tidak bisa dipecahkan di paviliun penyegel surga. Ada juga 4 tetua puncak salju. Pembela terkuat di wilayah utara yang mengawasinya. Serangan gabungan mereka akan sulit dihadapi bahkan oleh Ouyang Lingtian. Lalu bagaimana saya harus melakukannya? Bisakah kamu mencurinya? Tidak, jelas sekali. Tapi kamu bisa. Mata Zuo Fan bersinar. Bali Yuyu terdiam. Apakah kamu tuli? Saya tidak bisa mengalahkan keempatnya dan bahkan tidak bisa menembus penghalang. Saya tidak bisa karena saya tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi ahli tingkat Raja Pedang. Tapi kamu memilikinya dan bisa melakukannya untukku. Zuo Fan berkata. Pernah mendengar tentang taktik pengalih perhatian? Bali Yuyu merenung dan berseru. Kamu ingin menarik mereka keluar. Tapi mereka sudah hidup selama ribuan tahun. Menurutmu trik sederhana seperti itu akan berhasil? Dan saya masih belum bisa mengatasi penghalang itu. Mengejar mereka pasti akan gagal. Itulah sebabnya kita akan menggunakan rencana yang rumit. Mata Zuo Fan bersinar. Karena mereka adalah orang tua yang bijaksana. Mereka memiliki banyak hal dan banyak pengaruh. Pernah mendengar rumor menjadi nyata. Raja Pedang Hujan Dingin tampak bingung. Dia memberi isyarat padanya untuk mendekat dan Zuo Fan membisikkan rahasia gelap padanya melalui jeruji. Bali Yuyu memberinya tatapan bingung di akhir. Apakah ini akan berhasil? Karena orang-orang tua begitu terobsesi dengan barang-barang mereka. Mereka mudah ditipu. Bahkan oleh orang tua yang paling bijaksana sekalipun. Mata Zuo Fan berbinar. Bali Yuyu mengangguk dan pergi. Saya akan mencobanya. Tapi jika tidak berhasil, aku akan melampiaskannya padamu. Jangan gagal dengan sengaja hanya untuk menemukanku. Trik ini hanya berfungsi sekali. Jangan sia-siakan usaha dan sel otakku. Jika berhasil, saya tidak akan ketahuan saat kembali ke sini. Bali Yuyu mendengus dan langkah kakinya kini terdengar jauh. Saat penyihir itu pergi, Wu Qingqiu tersentak. Zuo Fan. Apakah kamu berpihak pada kerajaan bintang pedang di wilayah pusat? Ya. Kupikir kamu bilang kamu di sini bukan untuk membuat masalah di wilayah utara. Kata Sang Guanyan buru-buru. Zuo Fan berkata.
Saya di sini bukan untuk urusan wilayah utara dan saya juga tidak berpihak pada wilayah tengah. Saya melakukannya untuk diri saya sendiri. Anda sekarang dapat melapor. Tetapi jangan mengacaukan rencananya. Anda mendengarnya, kan? Saya ingin pergi ke Laut Utara dan Sekte Seabright tidak akan pernah menurunkan penghalang bagi saya. Saya hanya bisa meminjam Bali Yuyu untuk melemahkan penghalang dan memudahkan saya untuk pergi. Dengan cara ini saya menghemat pil nafas naga. Yang bagus. Hahaha. Zuofan tersenyum lebar terpampang di wajahnya. Membuat keduanya bingung. Di luar penjara, Bali Yuyu tampak geram melihat mayat-mayat itu. Dia menarik napas dalam-dalam, hendak membuang sebuah token. Tetapi ada sesuatu yang menahannya. Itu adalah tanda yang sama yang Zuofan siapkan oleh klan Qian untuknya. Istri Qian Fan, Qian Yu, mengawal barang. Dia mendengar suara-suara di dekatnya dan Bali Yuyu mencengkeram tokennya. Dia mengendus saat matanya berkaca-kaca. Dia menyimpan token itu dan terbang menuju Heaven Ceiling Pavilion. Bab 1033, Perampokan. Bintang-bintang bersinar terang di malam yang tenang ini. Keempat tetua di pavilion penyegel surga duduk di setiap sisi pilar tembaga dengan mata tertutup. Heaven Ceiling Sword masih bersinar biru, memancarkan kekuatan yang diambil oleh penghalang. Ledakan. Ledakan yang tiba-tiba merobek ketenangan. Dan kebakaran besar terjadi 5 km dari pulau Beyond Heaven. Nyala api mencapai tinggi di langit. Dengan awan memantulkan warna merah tua. Keempat tetua tersentak bangun. Melihat api di kejauhan dan mendengar keributan yang terjadi. Para anggota sekte berlarian untuk menghadapinya. Apa yang sedang terjadi? Apa yang membuat keributan di dalam sekte itu? Seorang tetua mengelus jenggotnya. Sesepuh lainnya menggelengkan kepalanya dan menutup matanya. Tidak masalah. Kemungkinan terburuknya, pemimpin sekte dan Ling Tian akan menanganinya. Kami hanya perlu melakukan tugas kami dan menjaga tempat ini. Tidak ada hal lain yang lebih penting selain melakukan bagian kita. Yang lain kembali tenang setelah jeda. Hanya duduk diam. Laporan. Namun 15 menit kemudian, teriakan panik terdengar di pavilion. Seorang murid sekte Seabright terbang di hadapan mereka berempat dan mulai meratap. Yang mulia, ini buruk. Pedang Invincible dan 5 Raja Pedang telah menerobos masuk. Seabright Sekling telah jatuh dan paman senior Ouyang Ling Tian hampir tidak bisa bertahan. Anda harus membantunya. Yang mulia, apa? Para tetua yang tenang membuka mata mereka dan menatapnya dengan tidak percaya. Apakah kamu yakin? Bagaimana? Ketika penghalang kita tidak bisa dipecahkan. Pedang tak terkalahkan tidak punya alasan untuk berada di sini. Mengapa mereka melakukan serangan mendadak seperti itu? Untuk tujuan apa? Pria itu tidak berkata apa-apa. Hanya terlihat ketakutan. Ketakutan hingga gila dan tidak bisa tenang. Hei! Kamu murid tetua yang mana? Kenapa kamu tidak menjawab? Seorang yang mulia menyipitkan mata dan berteriak dengan curiga. Apakah Anda melihat Invincible Sword dan timnya? Apakah kamu melihat pemimpin sekte mati? Pria itu nyaris tidak mengucapkan sepatah kata pun di tengah ketakutannya. Ya. Keempat tetua itu menggerutu. Ada apa dengan dia bertingkah aneh? Laporan sebelumnya sudah jelas. Jadi mengapa dia sekarang sangat gagap? Yang mulia, cepat dapatkan pedang penyegel surga. Teriakan lain terdengar di pavilion sebelum mereka bisa memahami semuanya. Murid kedua bergegas masuk, tampak sedih. Dia merosot di kaki mereka dan mendesak. Paman senior Ling Tian terluka parah. Double Dragon Manor dan klan Sangguan menderita banyak korban dan tidak dapat bertahan. Paman senior meminta yang mulia pergi dan membantu dengan pedang suci. Dia kemudian muncrat darah dan jatuh pingsan karena lukanya yang berat. Keempatnya khawatir. Apakah pertarungan di luar begitu sengit? Mereka telah menumpas perlawanan utama. Apakah musuh sekuat itu? Keempatnya tampak terkejut. Tetapi mengingat pedang tak terkalahkan, mereka langsung yakin. Dengan monster tua itu yang memimpin penyerangan dan dengan bantuan pedang suci, akan sulit untuk menghentikannya. Tiga tetua menoleh ke yang tertua.
Kakak laki-laki tertua. Tetua itu mengerutkan kening. Hatinya kacau. Dia pikir hal terbaik yang harus dilakukan sekarang adalah memahami apa yang sedang terjadi. Namun semua terjadi begitu cepat sehingga tidak ada waktu lagi. Situasi menjadi tidak terkendali dan tidak mampu memahami semuanya. Apa yang harus aku lakukan? Yang mulia, selamatkan kami. Ratapan terdengar dari luar. Hati keempat tetua berdebar kencang karena khawatir. Kali ini seorang murid perempuan menyerbu masuk. Penuh luka dan matanya berlumuran darah. Dia menangis. Yang mulia, Paman Senior Ouyang. Keempat tetua itu gemetar. Buru-buru bertanya, apa yang terjadi dengan Ling Tian? Paman Senior dibunuh oleh pedang tak terkalahkan. Gadis itu mengejang sekali lagi dan menangis hingga dia jatuh pingsan juga. Keempat tetua tidak lagi memandangnya. Masing-masing sangat terkejut. Ouyang Ling Tian, yang terkuat di wilayah utara dan satu-satunya yang menggunakan pedang penyegel surga dengan kekuatan penuhnya, baru saja mati di tangan pedang tak terkalahkan. Masa depan si Bright Sek kini hancur. Ribuan tahun sejarah kejayaannya berakhir dengan tiba-tiba. Keempatnya panik dan hati mereka tenggelam. Kebisingan di luar semakin keras. Seorang tetua tersentak kembali dan berkata, "Kakak tertua, kita perlu membantu sekte ini. Kita tidak bisa duduk diam sementara murid-murid kita dimusnahkan. Tidak ada sekte tanpa mereka." Ya, tapi ada aturan mengenai pedang. Yang mulia tidak lagi duduk-duduk sambil berpikir. Menoleh ke pedang penyegel surga dengan ragu-ragu. Pedang tidak akan pernah bisa meninggalkan paviliun. Hanya dalam keadaan khusus. Jika kita mengambil pedang maka... Tiga tetua lainnya berteriak, "Kakak tertua, kita tidak punya waktu untuk memikirkan peraturan. Tanpa Heaven Sealing Sword, kita tidak bisa menghentikan Sundering Sword milik Invincible Sword. Apakah Anda mencoba membiarkan dia membunuh lebih banyak dari kita? Ini darurat dan kita tidak punya waktu untuk mengkhawatirkannya sekarang. Apakah kamu takut kehilangan Heaven Sealing Sword?" Yang mulia memandang mereka dan kemudian dia mengangguk. Ya, ini darurat. Menghentikan monster tua itu adalah hal yang utama. Seluruh situasi ini terasa aneh. Tapi kita harus bertindak cepat. Dengan mereka berempat bekerja sama dan menggunakan Heaven Sealing Sword, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Mata yang mulia bersinar dengan keyakinan. Lepaskan penghalang dan ambil pedangnya. Tiga lainnya mengangguk dan memberi isyarat. Riak mulai menyebar dari penghalang di sekitar pedang. Penghalang kemudian terbuka dan memungkinkan aura dingin pedang penyegel surga menyebar keluar. Kemudian ia mulai bersenandung, bergetar dan melayang di atas pilar tembaga. Yang mulia mengulurkan tangan untuk itu. Suara mendesing. Pedang itu berubah menjadi cahaya dingin dan terbang ke arahnya. Suara mendesing. Gelombang energi pedang perak datang entah dari mana saat itu, menembaki para tetua. Aura menakutkan yang mereka bawa membuat mereka menggigil dan merasakan kematian mengalir di leher mereka. Keempatnya melompat menjauh untuk menghindar. Bam! Saat mereka menyingkir, Heaven Sealing Sword tidak bisa. Dengan suara dentang, senjata suci itu terlempar ke udara. Ia tidak lagi dapat mengetahui di mana yang mulia berada dan hanya berputar di tempatnya. Saat itulah seorang wanita melintas di depan mereka berempat dan meraih Heaven Sealing Sword. Dia mendarat 100 meter dari mereka dan menatap mereka dengan dingin. Dia tidak lain adalah murid perempuan yang datang untuk melapor. Hanya saja dia sekarang mengeluarkan aura mematikan yang bahkan membuat keempat tetua menggigil. "Ah, siapa kamu? Kembalikan pedang penyegel surga!" Keempat tetua itu berteriak bersamaan, mengepalkan tangan mereka. Namun, dia membuat pilihan bijak dengan mengabaikannya. Menatap pedang suci itu dengan tatapan datar, tanpa kegembiraan apapun yang mungkin dia harapkan. Bab 1034, dia harus mati. Kakek tua itu telah ada selama ribuan tahun dan pengalihan sederhana tidak akan berhasil. Bahkan jika mereka tertipu, kamu tidak akan mendapatkan pedang penyegel surga dari balik penghalang. Taktik terbaik adalah dengan menggunakan umpan sehingga mereka bisa mengeluarkannya sendiri.
Adapun apa yang mungkin mendorong mereka melalaikan tugas mereka dan mengandalkan pedang? Tenang saja. Saat sekte berada dalam bahaya besar, para kakek tua akan mati demi sekte tersebut. Itu adalah segalanya bagi mereka. Sekaligus satu-satunya pencapaian dan kelemahan mereka. Anda hanya perlu memberi umpan kepada mereka dan semuanya akan beres. Adapun cara melakukannya. Metode konfirmasi 3 orang. Saya tahu musang ini cerdik dan sulit ditipu. Tapi karena semakin banyak orang yang mengatakan hal yang sama, mereka harus mempercayainya. Betapapun mencurigakannya, sifat manusia tetap sama. Kita bahkan tidak perlu mempercayainya sepenuhnya. Cukup menganggap keributan yang terjadi sebagai bahaya besar. Untuk amannya, mereka kemudian akan mencabut pedangnya. Karena tidak ada kebohongan yang sempurna, Anda harus bertindak cepat di saat yang panas. Para kakek tua itu menjadi 2 orang yang putus asa untuk memperhatikan segalanya. Ditambah lagi yang cenderung dimiliki oleh para ahli kepercayaan diri yang tidak sehat. Hahaha. Setelah kamu mengambil pedang, jaga dirimu baik-baik. Raja Pedang Hujan Dingin. Saat dia menatap Heaven Sealing Sword yang diam di tangannya, dia mengingat kembali kata-kata Zuo Fan di benaknya. Bibir Bali Yuyu bergetar, lalu menatap keempat orang itu dengan marah. Ada apa denganmu, orang tua bodoh? Apakah kamu sebodoh itu hingga tertipu-tipuan bodohnya? Apakah otakmu sudah berubah menjadi bubur? Keempat tetua saling memandang dengan tatapan bodoh. Apa yang dia bicarakan? Dia mengeluarkan pedang suci dan sekarang menyalahkan kita karena ditipu. Kedengarannya dia tidak ingin melakukannya tetapi terpaksa. Logika miring apa itu? Apakah ada orang di dunia ini yang terpaksa merampok dirinya sendiri? Atau apakah orang ini hanya mengejek kita? Terkutuklah. Ini memalukan. Tidak cukup kamu mencuri pedang kami. Sekarang kamu harus menghina kecerdasan kami juga. Gadis, siapa kamu? Beraninya kamu mencuri pedang suci kami. Kembalikan sekarang dan kami akan mengampunimu. Para tetua meraung. Bali Yuyu mencemooh tawaran baik hati mereka. Orang-orang bodoh yang jompo. Simpan ucapanmu yang tidak jelas itu untuk murid-murid sekte si Brightmu. Anda tidak punya kesempatan untuk menakut-nakuti orang seperti Bali Yuyu. Raja Pedang Hujan Dingin Bali Yuyu. Keempat tetua itu tersentak. Apa yang kamu lakukan di sini? Bagaimana kamu bisa masuk ke sekte kami? Bali Yuyu menyeringai. Sepertinya sulit untuk masuk ke sini. Aku hanya harus berjalan masuk. Sekarang saya bisa pergi dan tidak ada di antara Anda yang bisa menghentikan saya. Hati-hati di jalan. Bali Yuyu hendak pergi tetapi Heaven Sealing Sword di tangannya mempunyai rencana berbeda. Gemetar dan mencoba terbang menjauh darinya. Itu adalah perlawanan dari pedang suci. Menghindari siapapun yang tidak berlatih seninya. Bali Yuyu adalah Raja Pedang dan seorang penggarap seni pedang Sundering. Dengan 5 pedang Dewa Agung yang memiliki aspek yang sama. Dia menuangkan energi pedang petirnya ke dalamnya untuk menenangkannya. Memiliki manusia sebagai penggunanya juga merupakan aspek penting. Karena tidak ada niat jahat terhadap mereka. Jika itu adalah binatang suci, pedang dewa akan mengamuk saat mencoba mencabik-cabik binatang itu. Setelah pedang dewa itu terpasang, Bali Yuyu membuat tanda dan menaruhnya di cincinnya. Bali Yuyu, kembalikan atau kamu akan mati di sini. Heaven Sealing Sword kini berada di dalam tas musuh. Membuat 4 tetua puncak salju berteriak padanya dan menyerang. Gelombang pedang dingin datang ke Bali Yuyu dari sekelilingnya. Dia menyeringai meremehkan dan memancarkan auranya. Tangannya berkedip dan guntur membelah udara. Membelokkan gelombang pedang. Ledakan. Serangkaian ledakan dahsyat bergema saat paviliun penyegel surga meledak. Dan cakrawala berubah warna menjadi keperakan. Ketika debu mereda dan semua kebisingan mereda, 4 tetua puncak salju tidak menemukan tanda-tanda Raja Pedang Hujan Dingin. Dia pergi sebelum mereka menyadarinya. Keempat tetua itu bahkan merupakan tandingan bagi Ouyang Limtian. Sehingga mustahil baginya untuk mengalahkan mereka. Namun hal yang sama juga berlaku bagi mereka.
Dengan kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama. Mendapatkan pedang dari mereka adalah hal yang mustahil. Sama mustahilnya dengan keempatnya untuk menghentikannya. Jadi saat mereka melontarkan ancaman, mereka tahu begitu Bali Yuyu mendapatkan Heaven Sealing Sword, mereka tidak punya peluang untuk mendapatkannya kembali. Serangan yang mereka lakukan hanyalah karena tugas. Mereka berempat menyaksikan langit malam yang kosong penuh penyesalan. Di area lain, orang-orang mengepung tempat pembakaran itu. Termasuk di antara mereka adalah Ouyang Lingtian, Lin Yuntian, dan naga ganda yang mulia. Para murid dan tetua sekte Sea Bright mengawasi dari samping, memastikan tidak ada yang luput dari perhatian mereka. Meski tidak menemukan apapun. Pemimpin sekte Ling, tempat apa ini? Murong Lai mengerutkan keningnya sambil menatap api yang berkobar. Mereka pasti sangat kuat untuk bisa menghancurkan tempat ini dengan begitu cepat. Pada tingkat yang terbaik di negeri ini. Tapi apa yang begitu penting di sini sehingga bisa menyebabkan kehancuran seperti itu? Yang lainnya menoleh ke Ling Yuntian. Ling Yuntian menghela nafas. Ini adalah rumah alkimia dari Sekte Terang Laut. Tempat banyak pil dimurnikan. Apakah mereka bertujuan untuk melumpuhkan pasokan pil kita? Pasti itu saja. Mata-mata di wilayah tengah pasti menyelinap masuk dan mulai membuat kekacauan. Bu Xingyun mengangguk dan menangkupkan tangannya. Pemimpin Sekte Ling, tolong gandakan kelompok pencari dan temukan mereka sesegera mungkin. Tampaknya ada lebih banyak dari mereka selain karavan Qian. Kita perlu menahan Qian Fan untuk diinterogasi. Yang lain merenung sedikit dan setuju. Ling Yuntian terdiam, masih berpikir. Ouyang Lingtian tersenyum. Pemimpin sekte, sepertinya kamu tidak melihatnya sebagai serangan mata-mata. Seperti yang kamu katakan. Hanya ahli sejati yang bisa melakukan ini. Seseorang setingkat kamu. Itu berarti dia hanyalah Raja Pedang. Mata Ling Yuntian bersinar. Tapi bukankah menurutmu menghancurkan rumah alkimia saja terlalu sedikit untuk 9 Raja Pedang yang bersembunyi di antara kita? Jika tersiar kabar, mereka keluar untuk mencuri hanya akan membuat mereka malu. Yang lain mengangguk. Ya. Mengapa para ahli seperti 9 Raja Pedang merendahkan diri mereka menjadi seperti ini? Mungkin itu bukan Raja Pedang. Tapi ahli lainnya, Murong Sue memikirkan sesuatu. Semua mata tertuju padanya. Orang lain selain 9 Raja Pedang. Pakar dari negeri lain. Selain para pengkhianat dari wilayah barat dan wilayah timur. Hanya tersisa Murong Lai dari wilayah selatan dan Ouyang Lingtian dari wilayah utara yang mampu melakukan hal ini. Apakah kamu mencurigai saudaramu sendiri? Atau maksudmu Ouyang Lingtian akan melakukan ini pada rumahnya sendiri? Hanya Murong Lai yang mengerti. Setelah bertarung dengan Bali Yuyu namun belum mengetahui siapa dia. Sueer, maksudmu wanita itu? Murong Sue mengangguk. Tapi matanya bersinar karena haus darah dingin. Gemuruh. Tepuk tangan guntur bergema dari Heaven Sealing Pavilion. Mengguncang langit. Pedang penyegel surga. Ouyang Lingtian berteriak dan bergegas menuju ke sana. Yang lain segera menyusul dalam realisasinya. Murong Xie meraih kakaknya dan berkata, "Saudaraku, silakan saja. Ada sesuatu yang harus saya lakukan." "Apa?" Murong Lai bingung. Apa yang lebih penting daripada serangan terhadap Sekte Sea Bright? Anda tidak perlu khawatir. Saya hanya akan memeriksa sesuatu dan kembali. Hati-hati. Ada ahli kuat yang bersembunyi di Sea Bright Sect dan itu tidak lagi aman. Murong Lai melihat keinginannya yang tidak menyusut dan mengalah. Lalu melanjutkan perjalanannya sendirian. Murong Sue menggertakkan giginya dan bergumam. "Sialan kau, bajingan. Karavan pedagang kehilangan seorang gadis. Itu pasti dia. Orang itu tidak bisa duduk diam bahkan di penjara. Menyebabkan bencana seperti itu tanpa sedikit pun penyesalan. Kali ini dia harus mati." Sebelum Sekte Sea Bright mengalami kehancuran lagi dan dia membunuh lebih banyak orang tak berdosa. Ledakan. Ledakan keras ketiga terdengar malam itu. Langit mulai bergerak lebih cepat dan pecah. Membiarkan bintang-bintang bersinar lebih terang di dunia. Tanpa hambatan apapun.
Orang-orang yang menuju paviliun penyegel surga tersentak dan berhenti untuk melihat dengan kaget. Penghalang terkuat di negeri ini sekarang telah rusak. Bab 1035, Aku Tidak Bisa Mati. Saudara Wu, apa pendapatmu tentang keahlianku? Chu Qingcheng duduk di penjara yang suram. Dengan Zuo Fan berdiri di belakangnya. Dengan lembut menyisir rambutnya yang panjang dan halus. Penuh perhatian dan kelembutan. Baru 1 hari sejak Qingcheng dan aku menikah dan aku terpaksa pergi ke Double Dragon Manor. Tidak pernah sempat menyisir rambutnya. Ini mungkin konyol. Tapi itu adalah keinginanku. Kalian berdua bisa memberitahuku jika aku melakukan kesalahan. Wajah Wu Qingqiu berkedut. Zuo Fan, kamu terlalu santai. Frigid Rain Sword King mendengarkanmu dan pergi mencuri Heaven Sealing Sword. Dia mungkin gagal dan dikejar di sini. Anda akan terlibat dalam urusan area pusat, sehingga Anda tidak bisa keluar hidup-hidup. Dan jika dia berhasil, Sekte Seabright tidak akan punya cara untuk menghadapinya dan akan membencimu. Yang menyebabkan kematian sekali lagi. Aku tidak habis pikir kenapa kamu bisa begitu acuh tak acuh terhadap hal ini. Sepertinya itu bukan masalahmu. Ya, Raja Pedang Hujan Dingin itu ingin mengeluarkanmu dari sini. Anda bisa saja menerimanya dan semuanya akan berakhir. Mengapa kamu tinggal di sini untuk mati? Sang Guanxing menjadi putus asa. Zuo Fan hanya memperhatikan menyisir rambut istrinya sambil tersenyum. Agak berantakan. Saya tahu saya belum terbiasa dengan hal ini. Saya hanya perlu latihan. Qingcheng, maaf. Hei, Zuo Fan. Apakah kamu mendengar kata-kata yang aku ucapkan? Semua itu. Zuo Fan memutar matanya. Pertama, sudah kubilang aku tidak tergabung dalam kelompok wilayah pusat. Aku punya kepentingan sendiri. Tapi Sekte Seabright tidak akan mempercayaimu. Apapun. Zuo Fan menyeringai. Percaya atau tidak, semuanya sama saja dalam hidupku. Lagi pula aku tidak bisa mati. Hahaha. Wu Qingqiu bingung. Apa maksudmu semuanya sama saja? Mereka tidak akan pernah membiarkan mata-mata pusat tetap hidup. Selain telah membunuh begitu banyak pakar mereka. Para ahli Genesis State di luar itu tidak dibunuh oleh Anda. Tetapi karena Bali Yuyu melakukannya untuk menyelamatkan Anda. Anda masih akan terlibat dalam kemarahan mereka. Mereka bahkan akan mengambil nyawa Anda. Ini hanya akan lebih sulit bagi Qingcheng. Setelah akhirnya kembali. Kamu sekarang. Zuo Fan memberinya isyarat untuk diam sambil menunjukkan senyuman samar. Saudara Wu, Anda adalah seorang kultivator yang benar pada intinya. Bahkan pemikiran Anda lurus. Baik itu membunuh atau memata-matai. Tidak ada yang ada hubungannya denganku. Jika membunuh berarti mati, maka tidak akan ada pembunuhan. Itu tidak lebih dari taktik menakut-nakuti. Yang kuat selalu memangsa yang lemah. Dengan kekuatan yang cukup, tidak ada yang bisa mengambil nyawamu tidak peduli siapa yang kamu bunuh. Zuo Fan mondar-mandir. Merawat kunci halus Chu Qingcheng. Perhatian lembutnya sangat tidak selaras dengan nada kejamnya. Wu Qingqiu menghela nafas. Aku tahu itu. Tapi kamu sekarang adalah orang yang lemah dan akan dikorbankan. Apakah kamu tidak takut? Kenapa aku harus begitu? Mata Zuo Fan berkilat, menunjukkan senyuman licik. Jika mereka bisa menyerangku, kamu pikir aku tidak bisa membalasnya? Kecuali mereka cukup terbelakang untuk berpikir seperti remaja bodoh dan mati bersama. Mereka tidak akan pernah menyentuhku. Anda benar-benar berpikir bahwa saya begitu terbuka membiarkan mereka menyegel kultivasi saya dan memasukkan saya ke balik jeruji besi tanpa tindakan pencegahan apapun? Hati Wu Qingqiu mencelos. Menjadi lebih bingung dari sebelumnya. Seringai Zuo Fan berubah menjadi serius ketika dia melihat ke arah Chu Qingcheng. Saya tidak bisa mati karena saya ingin bertemu kembali dengan istri saya suatu hari nanti. Sekarang aku tidak bisa mati lagi. Karena dia membutuhkanku. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengambil nyawaku. Kalau begitu aku akan mengambilnya. Iblis. Bang. Saat terdengar ledakan, pintu penjara terbuka dan suara seorang gadis bergema di dalam. Murong Sue muncul dengan cemberut marah.
menuruni tangga sambil menatap Zuofan yang bahkan tidak berhenti menyisir. Sang Guanqing buru-buru menghalangi adik perempuannya yang baik. Melihatnya begitu marah, melakukan apa saja untuk menenangkannya. Saudari Murong, ada apa? Kenapa kamu begitu marah? Kamu berani menanyakan itu padaku? Apakah kamu tidak melihat banyak mayat tetua si Bright Sek di luar? Menatapnya. Untuk pertama kalinya, Murong Sue berteriak pada adik perempuannya yang manis. Membuatnya takut. Mengabaikan adik perempuannya yang tergila-gila dengan Zuofan. Murong Sue melotot. Gu Yifan, beri aku jawaban. Apakah kamu membunuh orang-orang itu? Terdengar kabar di telingaku bahwa penyembuh abadi dari wilayah selatan. Murong Sue, cerdas dan tajam. Tetapi mengapa hari ini kamu begitu lambat? Merawat kuil Chu Qingcheng. Zuofan berkata. Yuan Kiku tersegel dan terjebak dalam penghalang ini. Anda memberitahu saya bagaimana saya harus membunuh siapapun. Kamu bodoh atau apa? Murong Sue tersentak dalam kebencian. Kamu mungkin tidak melakukannya. Tapi wanita di sekitarmu yang melakukan pembunuhan. Bukan. Ya. Zuofan terus terang. Murong Sue menggertakkan giginya. Mengapa dia membunuh? Apakah kamu menyuruhnya melakukan ini? Dia melakukannya untuk menghancurkanku. Aku bertanya padamu apakah kamu menyuruhnya membunuh agar dia bisa mengeluarkanmu. Itulah kenapa aku bilang kamu bodoh. Jika aku mengatakan itu padanya, apa yang masih aku lakukan di sini? Aku sudah berada jauh dari sini. Zuofan mengangkat alisnya yang menjengkelkan. Lebih jauh mengejek gadis yang marah itu. Tidak ada gunanya dia menyelamatkanku. Jadi aku menyuruhnya pergi. Jadi kenapa kamu ada di sini? Perjalanan ke penjara bawah tanah sekte. Sang Guanqing tidak bisa menahan tawanya. Murong Sue memelototinya dan membuatnya tersentak ketakutan. Namun kemudian dia dengan hati-hati memegang tangan adiknya yang gemetar karena marah. Dan memohon. Saudari Sue, itu benar. Wanita itu datang untuk menyelamatkannya ketika kami berada di sini. Namun dia tidak mau pergi. Menyadari kejahatannya dan membuka lembaran baru. Bisakah Anda meminta saudara Murong Lai untuk berbicara mewakilinya dengan pemimpin sekte Ling dan membiarkan dia pergi? Lembaran baru. Karakternya tidak berubah. Sambil melepaskan tangannya, Murong Sue menatap dengan penuh kebencian pada Zuofan. Izinkan saya bertanya. Apakah Anda menempatkan wanita itu untuk membuat 2 ledakan di sekte itu? Jangan coba-coba menyangkalnya. Aku sudah melihat kehancurannya dan itu tidak bisa dilakukan oleh orang lain selain ahli tingkat Raja Pedang. Kecuali di area tengah. Hanya wanita di sekitarmu yang memiliki kekuatan seperti itu. Sekarang dia menghilang. Itu jelas. Ada 3 ledakan. Zuofan memotongnya dengan senyuman jahat. Pertama di tempat yang jauh dari paviliun penyegel surga. Yang kedua di paviliun penyegel surga. Sedangkan yang ketiga, seringai Zuofan melebar. Dia mengertakkan giginya karena frustrasi dan marah. Penghalang sekte. Aku tahu kamulah yang berada di balik semua ini. Ya, aku menyuruhnya melakukannya. Bagaimana? Aku akan membunuhmu. Masuknya Zuofan yang tidak berperasaan terbukti menjadi pemicu terakhir kemarahan Murong Sue. Dia mengangkat telapak tangannya dan memukul kepala Zuofan. Bahkan dengan kultivasinya yang tersegel. Dia tetap tidak menunjukkan rasa takut sebelum malapetaka akan datang. Bang! Zuofan hanya berdiri di sana sambil tersenyum. Tetapi Murong Sue harus mundur 2 langkah dengan tangan gemetar. Matanya semakin membara karena amarah. Celaka! Zuofan menyeringai sambil mengetuk udara 3 kali. Nona Murong, lebih baik jangan menyebut dirimu pintar lagi. Kamu lebih bodoh. Saya seorang tahanan di sini Nona. Dengan penghalang kuat yang ditinggalkan oleh para ahli Genesis Stage. Meskipun saya tidak bisa keluar, Anda juga tidak bisa masuk. Nona Murong, sebaiknya Anda meminta pemimpin sekte Ling untuk membukanya jika Anda masih berencana membunuh saya. Menilai dari serangan biadab tadi, tanganmu pasti hancur. Namun masih tidak bisa menyentuh sehelai rambut pun di kepalaku. Hahaha, aku minta maaf. Sungguh.
Disinilah aku, dalam kondisi terlemahku. Namun kamu bahkan tidak dapat menghubungiku. Gu Yifan, kamu adalah iblis yang keji. Tunggu saja. Kita lihat saja berapa lama sikap sombongmu itu bertahan. Murong Sue memelototi tatapan mengejek Zuo Fan dan mengaktifkan giginya lebih keras. Dia kemudian menjentikkan tangannya dan pergi. Saya akan melaporkan semuanya kepada pemimpin Sekte Ling. Dia akan menangani Anda. Pertama kamu membantai orang-orang di Sea Bright Sect. Lalu kamu menghancurkan penghalang mereka. Zuo Fan bahkan tidak bergeming. Menatapnya dengan ejekan. Sang Guanqing memulai dan memohon. Saudari Sue, jangan. Dia benar-benar tidak melakukan apapun di penjara. Dia baik. Baguslah. Bahkan jika dia tidak bergerak sedikit pun, bencana akan tetap menimpa semua orang. Sama seperti yang terjadi di Serene Forest Trading di area pusat. Dia adalah iblis. Busuk sampai ke intinya. Keberadaannya saja sudah keji. Murong Sue mengepalkan tangannya dan pergi dengan gusar. Mengabaikan permohonan kakaknya dan bahkan mengutuk. Yaner, apakah kamu sudah ditipu olehnya? Dengan semua yang terjadi di sini, dengan begitu banyak orang tewas, kamu masih memihaknya. Saya tidak akan lagi membantu Anda menyembunyikannya dan melaporkan semuanya. Ah, tidak, Saudari Sue. Sang Guanqing menangis setelahnya dan Wu Qingqiu menghela nafas. Ini adalah kekacauan besar. Saudara Zuo, apa yang akan kamu lakukan? Tidak apa-apa. Tunggu dan lihat saja. Apakah kamu tidak takut Sekte Sea Bright akan mengeksekusimu? Mereka bahkan tidak mau mencoba. Apalagi, Zuo Fan tersenyum. Ini hanya memperkuat keselamatan saya. Untuk saat ini saya memiliki dua bilah dan segera yang ketiga. Hahaha. Wu Qingqiu bingung. Merasa seperti Zuo Fan telah memasang jaring yang menyebar ke semua orang. Membuat mereka gelisah. Bersambung.